Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Igede Jupi Permana Bayu. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru, Guter tahap 2 tahun 2025. LPTK Universitas Hamzan Wadi, Mataram. Dengan NIM 2505011301666. Pada hari ini, saya akan melakukan uji kinerja pada mata pelajaran informatika di SMA Negeri 5 Denpasar. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, semangat, jaya, jaya, jaya. Baik, apa kabar kalian? Baik. Setelah kita semua dalam keadaan baik, Bapak mulai untuk pembelajaran hari ini. Dan sebelum Bapak mulai, kalian bisa scan QR di depan untuk melakukan absensi. Baik, sembari kalian absensi melalui web kelas informatika, Bapak absen, silakan mulai. Pandi hadir. Oke. Mahendra hadir. Kita hadir. Besar hadir. Aditya hadir. Kita hadir. Sila hadir. Dia hadir. Pepsi hadir. Oke, berarti hari ini kalian nihil. Kemudian Bapak lanjut dengan doa. Silakan yang mau memimpin. Jenzi. Oke, silakan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Bulan melihat, pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, berdoa dipimpin oleh Kenzi. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kenzi. Silakan duduk kembali. Kemudian Bapak lanjutkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Bapak mulai. Indonesia,
untuk apakah kalian pernah menggunakan wifi sekolah atau hotspot pribadi? Kemudian menurut kalian apakah keduanya menggunakan jenis jaringan yang sama atau yang berbeda? Jadi itu kalian silakan yang bisa menjawab silakan untuk angkat tangan. Oke, silakan Gusti. Saya pernah menggunakan wifi sekolah dan juga hotspot pribadi. Menurut saya itu jaringannya itu sama, yaitu internet, Pak. Oke, betul. Jadi untuk jaringan wifi sekolah ataupun hotspot pribadi kalian itu sama, jaringannya itu sama, menggunakan internet. Namun yang membedakan adalah hanya providernya. Jadi kalau di wifi sekolah itu menggunakan provider yang berbeda dengan provider hotspot pribadi yang kalian gunakan dari data seluler kalian. Itu aja yang beda. Sisanya jaringannya sama, itu menggunakan internet. Oke, kita akan lanjut. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian agar mampu memahami perbedaan jaringan lokal internet dan jenis-jenis koneksivitas internet melalui jaringan kabel ataupun nirkabel. Kalau kalian tahunya nirkabel itu pasti wifi. Itu adalah jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Kemudian kalian juga mengetahui cloud computing dan cloud storage. Baik, untuk tujuan pembelajarannya sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih. Kemudian Bapak lanjutkan ke pembelajaran hari ini. Jadi materi kita hari ini itu adalah jaringan komputer dan internet. Dari pengertian jaringan komputer, secara umum jaringan komputer adalah sekelompok komputer dan perangkat terkait dan yang saling terhubung. Jadi melalui fasilitas komunikasi untuk berbagi data, sumber dan dalam jaringan komputer itu ada server, ada klien dan yang sama-sama membentuk sistem. Jadi ada klien server. Bapak lanjut ke jenis-jenis jaringan komputer. Di sini ada transmisi, kemudian ada hubungan dan peranan, kemudian ada distribusi data, kemudian ada fungsinya, kemudian ada topologi jaringan. Mungkin yang banyak akan Bapak jelaskan itu adalah di topologi jaringan. Kemudian ada juga di jangkauannya. Kemudian jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauannya. Nah, di sini yang paling sering digunakan itu adalah LAN atau Local Area Network. Kemudian jaringan ini itu misalnya nih di sekolah itu pakai LAN, jadi pakai kabel yang Bapak infokan tadi. Komputer-komputer di lab komputer ini menggunakan jaringan kabel, jadi dia Local Area Network menggunakan kabel. Tapi apakah semua jaringan di sekolah itu menggunakan kabel? Tidak juga. Buktinya kalian pernah menggunakan wifi sekolah. Oke. Di wifi sekolah itu menggunakan router seperti ini namanya router. Kemudian kalian mendapatkan koneksi itu dari router ini tanpa kabel. Jadi saat smartphone kalian terkoneksi ke router sekolah atau wifi sekolah itu tidak atau tanpa kabel, artinya tidak lagi perlu kabel untuk menyambungkan ke smartphone kalian. Nah, untuk selanjutnya jaringan MAN atau Metropolitan Area Network itu adalah jaringan yang mencakup satu kota. Nah, kalau di Bali, Bapak kasih contoh, ada berapa MAN yang ada di Bali? Silakan yang tahu
bisa angkat tangan. Oke, silakan Ada Kenzi. 9 man. Oke, 9 man. Coba Kenzi bisa bantu sebutkan apa man di mana saja? Man di Kota Denpasar, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Badung. Kabupaten Kelungkung, Oke, Kabupaten Kelungkung. Karangasem, Oke, Kabupaten Karangasem. Cibrana, Kabupaten Jembrane. Gianyar, Oke, Kabupaten Gianyar. Buleleng, Kabupaten Beleng. Bangli, Kabupaten Bangli. Raya, Tabanan. Oke, betul. Jadi di Bali ada 9 MAN atau Metropolitan Area Network yang tersebar di 9 kota di Bali. Terima kasih Genzi. Oke, Genzi absen 35. Lanjut ke WAN atau Wide Area Network atau jaringan yang luasnya dapat menghubungkan antar kota bahkan negara. Jadi kalau di sini karakteristiknya adalah jangkauan sangat luas, biasanya itu menggunakan satelit atau kabel bawah laut. Kemudian fungsinya adalah menghubungkan jaringan antar wilayah atau negara. Kemudian kelebihannya adalah mendukung komunikasi global. Kemudian kekurangannya adalah biaya operasional yang sangat tinggi karena kita berhubungan antar negara itu. Baik. Nah, ini yang paling luas itu adalah internet. Jadi apa yang tadi juga disebutkan. Kemudian untuk kekurangannya adalah rentan terhadap serangan cyber karena saking luasnya, saking banyaknya kita tidak tahu akan berhadapan dengan itu dari penipuan. Sekarang juga beralih dari penipuan SMS ke penipuan telepon, kemudian sekarang sudah di penipuan di internet, baik itu di iklan yang kalian klik itu adalah penipuan misalnya, atau kalian sudah sekarang ada penipuan terbaru itu kalian dikirim seperti pesan di WhatsApp misalnya, di aplikasi WhatsApp. Nah, di situ kalian disuruh mengklik link atau APK. Ketika kalian diminta mendownload di luar Play Store atau App Store, itu berarti kemungkinan besar adalah serangan cyber yang bisa kalian klik dan data kalian itu di kertas. Sekarang sudah beragam, ada juga yang berupa mengirimkan APK yang memang mungkin kalian perlukan, atau APK atau link undangan online atau undangan digital pernikahan misalnya. Jadi ketika kalian kirim atau kalian mengklik itu, maka data kalian akan diserap. Oke. Ya, sudah topologi, sudah ada 6 topologi di catatan kalian? Ya. Baik, Bapak lanjut. Oke, kita ke pembagian kelompok dan LKPD. Di sini silakan kalian membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan kalian mencari kelompoknya masing-masing. Kemudian duduk berkelompok seperti itu. Nanti Bapak langsung bagikan LKPD. Oke, silakan. Baik, sembari pembagian LKPD, Bapak akan lanjut ke penayangan video. Jadi sebelum Bapak lanjut atau tampilkan videonya, Bapak mulai dulu dari pengantar. Jadi di sini kita ke materi cloud computing dan cloud storage, di mana cloud computing ini itu adalah penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data jaringan, dan perangkat lunak.
kemudian sesuai namanya cloud computing, jadi ini adalah komputasi awan. Jadi nanti dijelaskan lagi dibantu oleh video yang akan diterapkan Bapak Saud. Internet itu adalah jaringan komputer-komputer yang saling terhubung. Internet itu kayak laptop adik, komputer kakek, dan handphone kita ini juga komputer kakek. Di sisi perusahaan, komputer mereka jauh lebih besar dan lebih kuat kakek. Mereka ini disebutnya server. Nah, server-server dan proses perhitungan komputer yang terjadi di sini itu yang dinamakan cloud computing atau komputasi awan. Misalnya kemarin nih kayak adik pesen tiket kereta, informasi pesanan tiket adik ini dikirim dari HP adik dan jalan tuh kayak melalui wifi, melalui kabel-kabel, melalui satelit, terus jalan sampai ke server perusahaan tiket. Nah, server perusahaan tiket tadi ngobrol dengan server perusahaan kereta api. Ada nggak kursi buat adik? Oh, ada nih. Nah, jawaban ini akan dikirim lagi ke server perusahaan tiket, baru dikirim ke adik. Lalu kan tadi bayar ke server bank. Nah, server bank ngobrol dengan server perusahaan tiket. Ini baru satu adik kayak. Misalkan ini data nih kayak. Bayangkan ada miliaran orang, ada yang pesen tiket, pesen obat online, belanja online, ada yang nonton streaming kan. Dan karena semua data hilir mudik ini nggak terlihat, terus seakan-akan mereka naik aja gitu ke langit. Makanya sekarang bentuknya udah kayak apa? Kayak orang. Makanya disebut cloud computing. Itu. Nah, kalau ini namanya data center. Karena permintaan data hilir mudik ini semakin banyak dan semakin rumit, makanya perusahaan-perusahaan ini membutuhkan server-server yang jauh lebih besar dan lebih kuat, seperti yang dimiliki data center perusahaan tempat adik bekerja. Baik, untuk tadi di KPD silakan jika sudah silakan diisi yang soal nomor 1. Baik, sembari kalian menulis, Bapak lanjutkan ke cloud storage. Di mana cloud storage itu adalah tempat penyimpanan yang data kalian itu akan disimpan atau dikelola atau dioperasikan oleh penyedia cloud computing. Nah, di sini ada beberapa contoh cloud storage. Di antaranya yang paling terkenal pasti Google Drive, kemudian ada iCloud, OneDrive. Nah, baik, sekarang kita ice breaking dulu. Sebelum kita ke game quiz. Oke, silakan dibantu 3 orang maju. Yang lain langsung mengikuti di belakang. Ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini, dan ada yang di sebelah sini. Jika aku di sebelah sini, akan kalian pindah ke sebelah sana. Ya, yang lain silakan mengikuti. Oke, ice breaking-nya mau mulai. Nanti ketika lonceng berbunyi, itu kalian switch ke anggota kelompok yang belum mendapatkan bagian. Oke, siap? Sudah paham? Ya. Oke. Baik, dimulai dari sekarang. Oke, silakan
satu kali lagi Bapak kasih kesempatan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke presentasi. Satu kelompok yang sudah siap presentasi tentang LKPD yang sudah dijawab bisa langsung ajukan tangan sebentar lagi setelah anggota kelompok terakhir maju. Oke, waktu habis. Sekarang waktunya untuk presentasi. Baik, Bapak akan panggil LKPD terlengkap untuk presentasi ke depan. LKPD kelompok 1. Datang. Akan saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kelompok saya buat. Yang pertama, sebutkan cloud storage yang kalian ketahui ditambah dengan topologi jaringan. Yang pertama itu ada Google Drive dengan topologi bus, yaitu dengan penyimpanan standar yang didapatkan yaitu 15 GB dan nama perusahaannya yaitu Google atau Alphabet Inc. Yang kedua ada Dropbox dengan topologi star, memiliki penyimpanan 2 GB dengan nama perusahaan Dropbox Inc. Dan yang ketiga ada PC Cloud dengan topologi mesh, yaitu memiliki penyimpanan 10 GB dengan nama perusahaan Swiss Company. Terima kasih. Oke, kita ke ice breaking. Baik, kalian mengikuti gerakan yang ada di video. Oke, silakan untuk berdiri. Makanya kau sedang jatuh cinta, jangan suka main gelap-gelapan. Nenek bilang itu bahaya, banyak setannya. Baik, evaluasi pembelajaran itu Bapak ingin mengevaluasi kalian sebagaimana kalian sudah memahami yang sudah tadi dijelaskan, yang bisa menyampaikan rangkuman atau ringkasan singkatnya bisa angkat tangan. Oke, silakan. Mari Krisna. Ya. Jadi, materi yang tadi kita belajar itu mengenai jaringan komputernya. Jaringan komputer itu adalah suatu jaringan yang menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, sehingga menjadi itu saling terhubung. Kemudian ada juga bagian-bagian topologi jaringan, dan kemudian ada cloud computing dan computing storage. Untuk topologi jaringan itu yang menghubungkan antara komputer yang satu dan komputer lainnya ada ring, kemudian ada wish dan hybrid dan banyak lagi. Kemudian cloud computing itu juga ada namanya computing storage, ada iCloud, kemudian ada WeCloud, kemudian ada Google Drive dan juga banyak lagi. Ya, seperti itu yang saya sampaikan terkait pembelajaran yang kita lakukan. Oke, terima kasih. Mari kita absen 20. di LKPD kalian yang terakhir di LKPD individu itu kalian nanti menyimpulkan ya. Jadi itu sudah bisa kalian tulis jika belum. Kemudian Bapak lanjut ke melakukan refleksi pembelajaran. Oke, kalian bisa scan QR yang ada di depan. Kemudian klik menu refleksi pembelajaran. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Baik, ini sudah semua? Oke, siap.
Terima kasih, berarti lebih banyak yang jawab keren, semangat, seru, dan mantap. Tepuk tangan keren. Kita lanjut ke kesimpulan. Yang bisa menyampaikan kesimpulannya, silakan bisa angkat tangan. Oke, silakan. Oke, menurut saya kesimpulannya itu cloud computing itu sangat sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang biasa kita gunakan untuk penyimpanan komputasi itu ada di berbagai tempat. Itu yang sering kita temui itu biasanya ada Google Drive, iCloud, Dropbox, dan lain-lain. Oke, terima kasih Gusti. Gusti absen. Bisa sampaikan kesimpulan untuk materi atau pembelajaran hari ini. Betul. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran jaringan komputer dan internet dan juga termasuk cloud computing dan juga cloud storage. Jadi untuk jaringan komputer dan internet sendiri itu di zaman ini memiliki banyak macam dan juga jarak-jaraknya terjangkaunya banyak juga. Dari yang paling gede itu ada internet, dan yang paling kecil itu adalah PAN. Untuk cloud storage dan cloud computing sendiri itu memiliki pengaruh yang besar di kehidupan zaman sekarang, karena dengan cloud computing dan juga cloud storage kita bisa menggunakan device kita yang kecil ini untuk bertransaksi dan juga melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa, seperti mengorder tiket kereta api dari rumah, streaming Netflix dari rumah juga bisa, dan ya itu kesimpulan saya. Oke, terima kasih. Prima absen 14. Baik, ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, sudah sangat lengkap ya. Jadi kesimpulan dari Gusti dan Prima. Oke, jadi dari tadi kita belajar tentang jaringan komputer, kemudian topologi jaringan, kemudian di cloud computing, cloud storage. Jadi semua itu adalah yang sering kalian gunakan sebenarnya, tapi kalian tidak ternyata ada jaringan itu ada tipe-tipenya, ada topologinya ternyata, kemudian ada jangkauannya, ternyata dibagi menjadi seperti LAN, MAN, WAN, kemudian ada PAN juga yang sangat personal, yang padahal sering kalian lakukan, seperti membagikan hotspot mungkin ke teman atau ke perangkat kalian yang lain seperti itu. Sekarang kita ke umpan balik. Oke, untuk masing-masing itu diberikan jawaban sepengetahuan kalian dari hasil kita belajar hari ini. Baik, terima kasih untuk umpan baliknya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, karena kita tadi mulai dengan doa, maka Bapak akhiri juga dengan doa. Untuk doa, Kenzi bisa bantu kembali. Baik, teman-teman, silakan mengambil sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kabarnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa